Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Elmiati dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang analisis jaringan kerja atau CPM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama Putri Rahmayani, yang kedua Muti Mulyani, ketiga Mita Kusanggraini, keempat Adila Rahma, kelima Salvia Elmiati. Berikutnya penjelasan tentang analisis jaringan kerja. Analisis jaringan kerja ialah suatu sistem kontrol proyek dengan cara menguraikan pekerjaan menjadi komponen-komponen yang dinamakan kegiatan atau activity. Selanjutnya, kegiatan ini disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan proyek dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan ekonomis dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan jumlah tenaga kerja yang minimum. Manfaat analisis jaringan kerja. Yang pertama, untuk melengkapi rancangan. Yang kedua, membuat perencanaan. Yang ketiga, mengatur jadwal pelaksanaan. Keempat, melakukan pengawasan. Kelima, mengambil keputusan. Langkah-langkah penyusunan jaringan kerja. Yang pertama, mengidentifikasi lingkup proyek, menguraikan atau memecahkan menjadi kelompok kegiatan yang merupakan komponen proyek, membuat kembali komponen-komponen tersebut sesuai dengan logika ketergantungan, mengestimasi kurun waktu masing-masing kegiatan, mengidentifikasi jalur kritis atau critical path pada diagram jaringan kerja, melanjutkan dengan usaha-usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya. Ada dua teknik jaringan kerja yang berkembang. Yang paling terkenal dan banyak diterapkan yaitu yang pertama, PERT atau Project Evaluation and Review Technique. 2. CPM, Critical Path Method. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adila Rahma. CPM atau Critical Path Method. Pengertian CPM, Critical Path Method atau CPM adalah teknik analisa jaringan atau networking dengan menggunakan jalur atau garis edar kritis. CPM menaksir atau memperkirakan waktu dengan pasti atau deterministik. CPM merupakan teknik jaringan yang banyak digunakan atau yang paling terkenal untuk analisis proyek. CPM sendiri sebetulnya sudah ada sejak tahun 1940-an, namun baru populer di tahun 1957 sejak dikembangkan dan digunakan oleh Morgan R. Walker dari perusahaan DuPont dan James E. Kelly dari Remington Rand untuk menangani hubungan timbal balik dalam kegiatan yang dilakukan secara terpisah pada proyek yang dijadwalkan. Tujuan CPM bertujuan untuk mengidentifikasi garis edar atau jalur kritis sebagai garis edar yang berisi kejadian-kejadian yang tidak memiliki kesenjangan sehingga akan diperoleh 1. Waktu mulai dan selesai paling cepat. 2. Waktu mulai dan selesai paling lambat. 3. Waktu penundaan. 4. Total waktu aktivitas atau proyek dapat diselesaikan. Langkah dasar untuk mengerjakan CPM. 1. Menentukan rincian kegiatan. 2. Tentukan urutan kegiatan dan gambarkan dalam bentuk jaringan. 3. Menetapkan perkiraan waktu dan biaya untuk tiap kegiatan. 4. Menemukan jalur kritis. 5. Memperbarui perkembangan CPM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mita Kusanggraini. Terdapat beberapa ketentuan dalam CPM, antara lain: pertama, jalur kritis juga diperkenankan melalui dummy. Kedua, jalur kritis tidak perlu hanya terdiri dari satu jalur, tetapi boleh terdiri dari 2 atau lebih jalur. Dan yang ketiga, waktu penyelesaian satu kegiatan kritis tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan, karena keterlambatan kegiatan kritis dapat mengganggu atau memperpanjang waktu penyelesaian seluruh proyek.
Jadi, ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang Critical Path Method atau CPM. Nah, ini kolom pertama ini soalnya, dan di sini ada serangkaian aktivitas. Kalau yang kedua ini aktivitas yang mendahulunya atau preceding activity atau sering juga disebut sebagai predecessor. Kemudian masing-masing aktivitas dia mempunyai durasi. Nah, ini setiap durasinya. Nah, kita akan menentukan jalur kritis atau kata lain, kita ingin menentukan berapa waktu yang paling singkat agar proyek ini selesai. Langkah pertama, kita buat jaringannya atau activity on arch. Jadi aktivitas itu berada di arch, bukan di nodes. Jadi kita lihat pada aktivitas A, tidak ada, ini kan aktivitas A, dia tidak ada aktivitasnya yang mendahuluinya gitu. Berarti kita sebut ini sebagai aktivitas awal. Langkah pertama, kita buat jaringannya atau activity on arch. Jadi aktivitas itu berada di arch, bukan di nodes. Jadi kita lihat pada aktivitas A, di sini itu tidak ada aktivitas yang mendahuluinya. Berarti boleh kita sebut ini sebagai aktivitas awal. Nah, kita buat awalnya A. Langsung kita buat node 1. Dimulai dengan aktivitas A sekaligus dimulainya proyek. Lanjut ke aktivitas B. Yang mendahulunya itu aktivitas A dan C juga yang mendahulunya aktivitas A. Maka kita buat seperti ini. Jadi aktivitas B bisa dimulai. Aktivitas B ini bisa dimulai setelah aktivitas A selesai. Dan aktivitas C dimulai setelah aktivitas A selesai. Kita lihat di sini aktivitas D itu dimulai setelah aktivitas B berakhir. Berarti kita buat seperti ini. Aktivitas D itu di sini dimulai setelah aktivitas B ini berakhir. Nah, aktivitas E itu dia dimulai setelah aktivitas C berakhir kan. Seperti di sini E, C berakhir. Kemudian D dan E berakhir, maka G di sini bisa dimulai. Ini kan ada D dan E berakhir, G di sini bisa dimulai. Di sini G. Nah, ini finish. Terus, yang belum itu adalah F dan H. Kita lihat di sini, kalau A itu adalah aktivitas yang paling awal karena tidak ada aktivitas yang mendahuluinya, dan di sini aktivitas yang paling akhir yaitu tidak ada kan di sini. Ini tidak ada. Berarti F di sini kan ada. Kemudian G dan H juga ada. Kemudian H ini yang mendahulinya itu kan C. Berarti kita buat di sini itu di sini. Di sini itu kita buat H. Kan yang mendahulunya itu C. Kemudian kita buat lagi di sini kemudian di sini F yang mendahulu atau pendahulunya itu adalah B. Berarti kita buat di sini menuju ke finish. Ini adalah F. Nah, sudah selesai. Nah, di sini boleh kita cek satu persatu ya. Jadi bisa digambarkan oleh network gitu. Jangan lupa kita tulis durasinya juga. Sama kita tulis angka-angkanya yang di dalam notes ini kan. 2, 3, 4, 5, 6,
6. Nah, kita tulis juga durasinya seperti A durasinya 2, B durasinya 6, C durasinya 4, D durasinya 4, E di sini. E kita buat di sini ya. Jangan di bawah sini karena menutupi. E durasinya itu 2, dan F durasinya 1, G durasinya 2, dan H durasinya 1. Jadi di sini kita tulis ulang lagi ya, akan tetapi notnya kita perbesar seperti ini. Nah, ini kita bagi lagi, terus kita isi dengan nomor tuh. Terus di sini dua, di sini tiga, 4, 5, yang terakhir 6. Nah, setelah kita bagi seperti ini, sebelum itu kita akan membuat dulu penjelasannya di sini. Ini ada not, terus di sini ada ET dan LT. Jadi ET ini itu adalah waktu awal yang dapat dimulai semua kegiatan yang berpangkat di not. Terus kalau LT ini waktu paling lambat bagi selesainya semua kegiatan berujung di not ke I. Sebelum itu kita buat dulu panahnya seperti ini. Kemudian kita buat durasinya. Jadi kita mulai dengan yang pertama, yaitu kita isi dulu ini 0 karena emang dia kosong. Jadi 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Untuk ngisi kolom yang di atas yaitu 2 ditambah 6 itu sama dengan 8. Dua ditambah 4 itu adalah 6. Nah, sampai di sehingga di not kelima ini baru ada kan 8 ditambah 4 itu 12 dan 6 ditambah 2 itu 8. Nah, jadi kegiatan G ini hanya bisa dimulai ketika D, ini kan D, di sini D dan E itu udah selesai. Sehingga cari mana durasi yang paling besar. Berarti kan durasi yang paling besar yaitu 8 ditambah 4, 12. Jadi kita tulis yang 12-nya. Nah, di not terakhir yang ke-6 ini, dia ada... Jadi di not yang terakhir ini, di not ke-6, dia ada 8 ditambah 1 itu 9, 12 ditambah 2 itu 14, dan yang terakhir 6 ditambah 1 itu ada 7. Kita ambil yang paling maksimum atau yang paling besarnya yaitu 14. Berarti kita tulis di sini 14. Hingga maksimum itu kan 14. Nah, seperti itu ya, bahwa jadi kita sudah mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proyek ini itu adalah 14. Kita tulis di sini 14.
Sekarang kita ingin mencari jalur kritisnya. Kita mulai dari sini, 14 ini kita mulai. Kemudian 14 dikurangin 2 yaitu 12. Berarti di sini kita tulis 12. Nah, sampai di not keempat ini kita cari nilai yang minimum atau nilai yang terkecil. 12 dikurangin 2 itu 10, 14 dikurangin 1 itu 13, jadi kita ambil yang minimumnya yaitu 10. Kita tulis di sini 10. Nah, setelah itu lanjut di notes yang ketiga atau yang 3 itu ada 12 dikurangin 4 itu 8 atau 14 dikurangin 1 itu 13, berarti kita tulis yang 8 di sini. Jadi kalau kita itu maju ke sini itu cari maksimum, kalau kita mundur atau mundur itu kita cari minimumnya. Jadi angka yang terkecilnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut sini tidak ada masalah. Lanjut di notes yang ketiga ini yaitu 8 dikurangin 6 itu 2 dan 10 dikurangin 4 itu 6, maka kita tulis yang minimumnya yaitu 2. Nah, sudah pasti di sini 2 dikurangin 2 yaitu 0. Nah, sudah kan 0. Setelah itu sudah selesai. Jadi untuk mencari jalur kritis kita harus tahu dulu apa itu total float. Total float itu aktivitas IJ dilambangkan TF IJ adalah waktu yang diperkenankan untuk kegiatan IJ boleh ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari total float dari aktivitas I dan J dapat dilambangkan dengan TF dalam kurung I, J adalah jumlah waktu yang diperkenankan untuk kegiatan I dan J. Boleh ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Kemudian di sini dapat ditulis dengan I, ETI dan LTI. Nah, di sini TIJ. Kemudian di dalam sini ada J, ETJ dan LTJ. Nah, total float-nya yaitu dapat ditulis dengan TF dalam kurung I, J sama dengan LT dalam kurung J dikurang ET dalam kurung I, kemudian dikurang dengan TIJ yaitu dikurangin dengan durasinya. Berarti TIJ ini termasuk dengan durasinya. Nah, jika ditulis semuanya yaitu activity A, B, C, D, E, F, G, dan H, yaitu total float-nya adalah TF dalam kurung 1,2 sama dengan 2 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, itu dari 1,2 yaitu 2 dikurang 0 kemudian dikurang 2 yaitu hasilnya sama dengan 0. Nah, yang B TF 2,3 sama dengan 8 dikurang 2, nah dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian TF 2,4 sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 4 sama dengan 4. Kemudian TF 3,5 dalam kurung 12 dikurang 8 dikurang 4 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Angka-angkanya ini dapat kita lihat dari apanya ini ya. Nah, berikutnya aktivitas kritis. Aktivitas kritis ini yaitu aktivitas yang memiliki total float sama dengan 0. Kemudian jalur kritis yaitu jalur dari node awal ke node akhir yang terdiri dari aktivitas-aktivitas kritis. Nah, di sini di dalamnya ada N0, kemudian ET, di bawahnya ada LT, yaitu jalur kritis sama dengan 1 ini diambil dari sini, kemudian 1 dikurang 2, dikurang 3 yaitu dari sini, dikurang 5, dan dikurang 6. Jadi jalur kritis tersebut sangat
penting karena penundaan pada jalur kritis ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek secara keseluruhan. Sementara itu, yang bukan jalur kritis ini ada. Nah, selanjutnya membuat Gantt chart. Untuk membuat Gantt chart, terlebih dahulu menyediakan informasi kapitulasi, kode, nama kegiatan, durasi, dan juga bulan dan harinya. Nah, membuat Gantt chart, contohnya misalnya untuk kegiatan A, membangun fondasi ini dimulai kegiatannya paling cepat hari ke-0 setelah hari ke-0 yaitu hari ke-1 dengan durasi kegiatan 2 hari, maka akan berakhir pada hari kedua. Dan untuk dimulai paling lambatnya dengan total float atau waktu tunda 0 hari, dengan waktu pengerjaan atau durasi pengerjaan 2 hari juga, maka akan dibuat seperti ini. Kemudian untuk kegiatan membangun tiang atau kegiatan B, paling cepat dimulai setelah hari kedua, yaitu hari ketiga, dengan durasi kegiatan 6 hari, maka akan dibuat seperti ini. Dan waktu paling lambat dimulainya dengan total float atau waktu undur 0 hari dan durasi kegiatan 6 hari juga, maka akan dibuat seperti ini. Kemudian kegiatan membangun dinding, kegiatan C, akan dimulai paling cepat setelah hari kedua, yaitu hari ketiga dengan durasi pengerjaan 4 hari, maka akan dibuat seperti ini. Dan untuk waktu pengerjaan paling lambatnya dengan total float atau waktu mundur 4 hari dibuat seperti ini, 1, 2, 3, 4 dengan durasi pengerjaan 4 hari juga, maka akan dibuat seperti ini. Ini durasi pengerjaan 4 hari. Kemudian untuk memasang atap, kegiatan dimulai paling cepat pada hari ke-8. Setelah hari ke-8 yaitu hari ke-9 dengan durasi pengerjaan 4 hari, maka akan dibuat seperti ini. Jadi, kegiatannya berakhir pada hari ke-12. Nah, untuk kegiatan paling lambat dimulai dengan total float 0 hari dan waktu pengerjaan 4 hari juga, maka akan dibuat seperti ini. Untuk memasang saluran santasi ini atau kegiatan E akan dimulai paling cepat pada hari ke-6, setelah hari ke-6 yaitu hari ke-7. Dengan durasi kegiatan 2 hari, akan dibuat seperti ini. Dan untuk waktu paling lambat pengerjaannya, dengan total float 4 hari atau waktu undur 4 hari, 1, 2, 3, 4, dimulai pada hari ke-11, dengan waktu pengerjaan 2 hari juga ini. Akan dibuat seperti ini. Jadi dia kegiatannya berakhir pada hari ke-12. Kemudian untuk kegiatan memasang instalasi listrik ini dimulai paling cepat pada hari ke-8. Setelah hari ke-8 yaitu hari ke-9 dengan durasi kegiatan 1 hari. Dan waktu paling lambat pengerjaannya dengan total float atau waktu
undur 5 hari, maka akan dibuat seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan akan dimulai pada hari ke-14 dengan waktu pengerjaan 1 hari juga. Kemudian untuk memasang jendela atau kegiatannya G, dimulai paling cepat pada hari ke-12. Setelah hari ke-12 yaitu hari ke-13 dengan waktu pengerjaan 2 hari, akan dibuat seperti ini. Dan waktu pengerjaan paling lambat dengan total float 0 hari, dengan durasi juga 2 hari, waktu pengerjaan 2 hari, maka akan dibuat seperti ini. Jadi sama-sama dimulai tanggal 13 dan berakhir pada tanggal 14. Kemudian untuk finishing, kegiatan finishing akan dimulai paling cepat pada hari ke-6, setelah hari ke-6 yaitu hari ke-7, dengan durasi 2 hari, akan dibuat seperti ini. Dan waktu pengerjaan paling lambatnya dengan total float atau waktu undur 7 hari, dan durasi kegiatannya 1 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dilakukan, jadi kegiatannya akan dilakukan pada hari ke-14. Nah, jadi ini bentuk akhir atau hasil Gantt chart-nya. Kelebihan dari CPM adalah 1. Membantu project manager memberikan waktu minimum untuk menyelesaikan proyek. 2. Membantu menetapkan jadwal dan menyesuaikan sumber daya yang diperlukan. 3. Membantu membuat prioritas tugas. 4. Menghindari hilangnya fokus dalam mengerjakan banyak tugas dalam proyek. 5. Mendapat gambaran kegiatan yang dapat berjalan paralel satu sama lain. 6. Mengidentifikasi elemen paling penting dalam proyek. Dan 7. Membantu menentukan cara mencapai tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muti Mulyani. CPM juga memiliki kekurangan di antaranya, pertama, tidak terlalu efektif bila proyek terlalu besar dan kompleks. Kedua, kurang cocok diterapkan bila banyak improvisasi dalam proyek. Ketiga, dalam beberapa proyek mengidentifikasi jalur mana yang paling kritis mungkin akan terasa sulit. Keempat, CPM diterapkan dengan asumsi bahwa kamu mengetahui waktu pasti yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas dalam proyek. Namun dalam praktiknya kadang tidak semudah itu. Kemudian penjadwalan kejadian. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, waktu untuk masing-masing kejadian dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga diperoleh waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kejadian. Dalam hal ini digunakan dua pendekatan matematis yang disebut two-pass, terdiri atas forward pass dan backward pass, untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kejadian. Dari hasil perhitungan tersebut akan diperoleh 1. Waktu mulai terdahulu atau earliest start ES. Kedua, waktu selesai terdahulu earliest finish atau EF. Ketiga, waktu mulai terakhir latest start atau LS. Keempat, waktu selesai terakhir atau latest finish atau LF. ES dan EF ditentukan selama forward pass. LS dan LF ditentukan selama backward pass. Forward pass secara umum ES dan EF untuk kejadian IJ dihitung berdasarkan hubungan matematis berikut. Selanjutnya, backward pass secara umum LS dan LF untuk kejadian IJ dihitung berdasarkan hubungan matematis berikut. Nah, minimal LSJ adalah waktu mulai paling lambat minimal untuk setiap kejadian yang meninggalkan simpul J. Untuk perhitungan backward pass dimulai dari akhir jaringan atau kejadian paling terakhir.
Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.